Untuk Ibrahim Bidul Bapak Semangat 95,8 suara kreativitas. Baik sobat kreatif, seperti biasa di Jumat sore kita ada program Tanya Ustadz dan tentunya saya sendiri bersama narasumber kita Ustadz Ganteng nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz adalah Tengku Haji Mirza Gunawan. Dengan topik kita kali ini yaitu kiat agar Ramadan penuh makna. Iya. Kebanyakan orang di luar sana ya sobat kreatif kemungkinan aduh Ramadan tahun ini sama ya kayak Ramadan tahun kemarin. Iya, Nah, iya. berarti kurang warna. Kurang warna. Entah tintanya habis entah apa. Iya. Subhanallah ya. Berarti ya seperti kita bilang tadi, berarti Ramadan yang dia jalanin sekarang ini ataupun yang kemarin tuh belum bermakna. Iya. Makanya dia bilang, aduh gini aja gitu kan. Gini aja. Iya. Iya, ada nggak Pak Ustadz caranya supaya kita nih agar kiat dan juga Ramadan kita ini penuh dengan makna? Ya, subhanallah luar biasa. Sebenarnya Bang siapa lah? Aldo. Oh iya Bang Aldo. Iya. Ya, Aldo Miru ya. Jadi gini Bang Aldo. Seperti Rasulullah kan bersabda melalui hadis Abu Hurairah kata, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, yaitu bulan yang memberi berkah. Bulan Ramadan ini adalah afdalus syuhur, sayyidus syuhur. Jadi sebenarnya bulannya itu bulan yang sangat berkat, bulan yang sangat hebat, bulan yang sangat luar biasa. Terus kenapa kok jadi kita kok terasa biasa aja gitu? Kok nggak gitu ada sesuatu yang wah gitu, nggak ada sesuatu yang unik, nggak ada sesuatu yang perbedaannya kok jalanannya aja yang sepi gitu. Ya subhanallah, seperti Car Free Day ya, dan kok sepi gitu. Semua pada lemas-lemas, semua pada lemah, letih, lunglai 5L jadi ya. Jadi memang luar biasa sebenarnya dalam Ramadan ini tersedia dan tersimpan berbagai makna yang luar biasa. Kalau kita paham, kita sadar apa yang terkandung di sini, kita akan terasa jauh lebih senang. Bahkan kadang-kadang persiapan kita 11 bulan itu hanya untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Jadi apa kiat-kiat dan tata cara untuk supaya Ramadan kita jauh lebih bermakna, jauh lebih terasa wah, terasa greget gitu jadinya. Jadi apa sih kira-kira yang patut kita lakukan? Sebenarnya yang pertama, kita itu kalau kata Rasulullah harus bahagia dulu dengan datangnya bulan Ramadan. Karena kata Rasulullah, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya daripada api neraka. Karena cuma bahagia aja. Cuma bahagia. Ya, it's only happy. Jadi Ramadan itu sebenarnya bagaikan sebuah buku. Ramadan is a book. Dan orang who do not learn about Ramadan, maka dia only read one page. Jadi kalau misalnya dia nggak belajar tentang Ramadan, seakan-akan dia cuma baca kata pengantarnya saja, karena nggak tahu Ramadan itu apa. Nah, untuk kita bisa bahagia dengan Ramadan, kita harus tahu Ramadan itu apa. Nah, Ramadan itu sebenarnya dari pertama syahru dulu. Syahru itu kan bulan. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, kalau dalam Al-Baqarah 185. Nah, syahru ini artinya muncul, nampak. Makanya orang yang berpuasa Ramadan itu diharapkan pada saat muncul bulan. Makanya syahru itu kalau dalam fi'il atau isim maf'ulnya itu masyhur jadinya, orang yang muncul, orang yang nampak, orang yang selebritis. Nah, jadi syahrul Ramadan itu bulan Ramadan lah sebenarnya sesuatu yang nampak dan dia ramal. Ramal itu membakar semua dosa-dosa kita. Jadi barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan pembakaran semua dosa, jadi kita akan merasa senang, excited sekali sehingga ini sangat luar biasa untuk kita. Kebiasaan kita lihat kan spanduk-spanduk cuman marhaban ya Ramadan ya. Jadi yang bahagia spanduknya. Ya. Orangnya biasa aja. Malah ini makin lemas, makin letih, makin lunglai. Nah, akhirnya nanti kita akan lihat di padang mahsyar nanti yang banyak masuk surga itu bukan warga Kota Losma, ya bukan para pendengar Pro 2, tapi yang banyak masuk surga adalah spanduk-spanduknya. Karena spanduk marhaban di Ramadan, spanduknya yang bahagia. Benar, jadi sama seperti kalau orang masuk surga yang banyak kita lihat nanti bertumpuk KTP, karena Islam KTP. Jadi KTP-nya yang masuk, sementara orangnya nggak melakukan syariat Islam seperti yang diharapkan. Jadi yang pertama kita bahagia dulu. Kok bisa bahagia dengan masuk Ramadan? Banyak hal yang kita bahagiain. Salah satunya yang paling enak di situ yaitu sahur. Kok dari pagi itu sahur. Tasaharu fa inna fis sahuril barakah, kata Rasulullah.
bersahurlah kamu karena dalam sahur itu ada berkat. Bayangkan berkat yang paling enak itu jumpa dengan keluarga. Iya. Biasanya kan Bang Aldo, kalau kita lagi sibuk, lagi semuanya punya aktivitas masing-masing. Bapaknya pagi itu baru pulang main batu. Iya. Dari batu. Ini main batu apa nih, Pak? Ini banyak arti loh. Ya maksudnya gak sempat duduk bareng. Anaknya baru pulang nonton bola, ibunya mungkin baru pulang dugem atau ajib-ajib. Akhirnya kan ujungnya pagi itu semuanya bangun telat, nggak jumpa di ini, bahkan sholat subuh berjamaahnya nggak ada. Ataupun kalau misal kita sekarang kan ada program GPS tuh, Gerakan Pemuda Subuh, yang besok mungkin di Masjid Al-Arqa, mungkin besok saya juga penceramahnya di Masjid Al-Arqa di saya sering baca berita. Alhamdulillah, luar biasa Pak Aldo. Jadi memang kalau di sahur itu biasa semua pada kumpul. Jadi bangun pagi itu mungkin dengan aroma Indomie. Jadi dari aromanya terbayang kelezatannya sudah dimasak Indomie, jadi orang terbangun dengan orang ngikut gitu sampai bau ikan asin goreng. Bau ikan asin goreng, waduh luar biasa. Jadi terbayang jadi lapar. Iya, ini sebenarnya yang saya ingat tuh kalau Ramadan nih adalah seperti Ustaz bilang tadi, berbuka sama sahurnya sama ini. Sahur. Memang buka itu bubar atau buka bareng itu kadang-kadang kalau yang anak gaul sudah Aldo nih mungkin banyak. Jangan bilang gaul. Tapi takutnya saya digauli. Jadi makanya saya gaul. Paling menggauli gitu. Artinya mengajak orang untuk gaul kan lumayan karena di Pro 2 kan kita memang sobat kreatif dan gaul-gaul semua di sini. Jadi funky dan juga trendy. Nah, orang-orang yang gaul artinya punya banyak teman lah, itu biasa sering malah bubar itu di luar, jadi nggak sempat. Nanti diajak, nak buka puasa di rumah ya malam nih, kata mama. Mak, saya ada teman-teman dari remaja masjid nih malam nih. Besok nak ya, besok teman kantor. Besok nak ya, besok itu warga kampung. Besok lagi ada aja pokoknya, ini kawan radio segala macam. Terakhir pas kita bilang, mak malam nih kita buka puasa bareng. Nggak usah, itu udah udah malah takbiran aja udah. Itu udah Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar udah di masjid, itu baru kita sempat buka puasa bareng. Tapi yang paling sempat di sahur. Karena sahur itu rata-rata berkumpul semua keluarga, curhat, dengar aduh anak bapak ini yang ganteng, gak ada, gimana kabarnya selama ini bapak nggak sempat nanya-nanya jajan ada, bapak baru nanya sekarang. Tapi saya pernah sama teman-teman kan. Luar biasa ya, 3 tahun yang lalu sampai sekarang juga alhamdulillah masih berlanjut Pak Ustadz kan. Jadi kami ini ada program dari kawan-kawan juga kan. Yaitu kalau orang lain bubar, kalau kami ini subar. Subuh bareng. Iya, subuh bareng. Luar biasa. Jadi kami sahur, lanjutin sholat sahur on the road ya jadi. Lanjutin sholat subuh. Oh subhanallah. Baru setelah semua kami baru jalan-jalan barengan. Jadi gitu. bukan asrama subuh bukan. Asmara. Bukan asrama. Kayak kodim aja ada asramanya. kalau misalnya dulu kan masih anak-anak sekolah ya mungkin asmara subuh gitu jalan siap sholat. Kalau kami enggak, teman-teman semua ngumpul di satu tempat sambil menunggu sahur. Kalau nggak ada kerjaan sambil menunggu sahur, sholat bareng. Setelah itu baru jogging apa terserah. Emang luar biasa, itu mantap sekali. Emang makanya saya lihat Bang Aldo ini kan badannya juga keren, atletis ya. Subhanallah, memang olahraga itu bagus sekali. Tapi bahkan pagi itu, cuman kita kan nggak usah force, nggak usah joggingnya dari sini sampai ke Langsa, nggak usah. Kadang-kadang program diet itu dia lari sehari 4 kilo. Rupanya sudah 2 bulan, nggak tahu kita udah sampai mana. 4 kilo sehari udah tak kemana-mana dia udah. Di kantor polisi udah ada pencarian gitu. Udah pencarian. Nah, jadi memang olahraga setelah subuh itu bagus sekali karena memang udaranya masih sangat bersih, apalagi tadi setelah sholat subuh. Yang takutnya kita dia subuhnya cuma di asrama, dia cuma asmara aja, orang lain sholat udah amin di sana dia, orang lain waladhalin amin, dia waladhalin asyik gitu. Karena memang nunggunya di teras masjid gitu atau di WC masjid. Jadi kadang-kadang orang kan tempat umum, orang pacaran tempat umum tapi yang tertutup, yaitu di WC umum. Tempat umum tertutup. Kita lihat di masjid-masjid kok yang ramai di WC, rupanya WC cowok cewek situ gabung. Nah, itu yang khalwat, ikhtilat antara rijal dan nisa, itu malah yang dosa. Jadi sebenarnya kalau seperti program Bang Aldo tadi, kita sahur bareng, lalu subuh bareng, lalu olahraga bareng, ini luar biasa. Bahkan di sini ada, karena barakah tadi, ada hal-hal yang mungkin
sebelumnya tidak tercetus karena pikiran kita masih pagi, lalu kita ada ide baru, ikut hipnotahfid yuk, misalnya ada tahfid dengan cara hipnoterapi, ataupun aku ada program ini di radio, kebetulan nanti mulai Ramadan ada pengajian tastafi setiap hari, misalnya jam 4, ayo gabung di sana yuk, ataupun dengar-dengar nanya sama ustadznya, ataupun Selasa Kamis nanti di Pro 1 ada tilawah lewat udara, mungkin ustadznya mungkin bisa bantu kita untuk memperbaiki tahsin Al-Quran kita, karena itu salah satu loh kiat supaya Ramadan kita lebih bermakna. Sebenarnya kenapa Ramadannya tidak bermakna, karena yang kita, luar biasa Maulana. Jadi memang Maldo, kita rupanya sholat kita ternyata tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Capek nungging-nungging, capek nungging segala luar macam. biasa. Rupanya sholat nggak diterima. Itulah kenapa. Jadi perasaan kok nggak ada gregetnya gitu. Jadi maksudnya memang ada sesuatu yang kurang seret. Jadi sama seperti kok kita, ya mungkin selain olahraga pagi jogging, ada juga yang dayung sepeda. Kenapa kok dayung sepeda kok nggak ada gregetnya? Rupanya rantainya jatuh. Jadi mas dayung prewernya tuh los. Jadi ya kan nggak ada gregetnya, nggak terasa. Kok tiba-tiba kok ini kok nggak ada gerakan apa-apa, rupanya itu ada sesuatu yang salah. Di dalam puasa gitu juga ada gerakan-gerakan kita, ada aktivitas kita yang salah, ada niat kita yang salah, dan ada kata Rasulullah itu orang waktu saat Rasulullah mau naik mimbar itu, Rasulullah waktu saat mau khutbah baca amin 3 kali. Nah ketika ditanyai oleh sahabat, Rasulullah baca apa tuh kok amin 3 kali? Ternyata Rasulullah ditanya oleh Jibril. Jadi Jibril mengatakan doa 3 kali, termasuk yang ketiganya itu, yaitu sangat celaka bagi orang yang Ramadan datang kepadanya tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Kok bisa nggak dapat ampunan? Karena dia puasanya nggak jelas, ibadat malamnya nggak jelas. Sedangkan Rasulullah kan sudah bilang, man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Para siapa yang berpuasa Ramadan secara iman dan menuntut pahala, pasti diampunkan dosa-dosanya ke belakang. Man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan malam Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi dua-duanya diampunkan. Kita puasa enggak, berdirikan enggak, akhirnya Ramadan berlalu tanpa makna. Nah, ini yang luar biasa. Kadang-kadang kita lihat kok bisa kita seperti ini, ternyata Ramadan kita itu nggak bermakna karena kita juga menghadapinya dalam keadaan kotor. Kita lupa membersihkan diri. Kita lupa, kan sama seperti ini kita mau Bang Aldo nih mau siaran, ini udah ganteng pakai baju putih, udah keren, udah mantap lah, matching semuanya atas bawah. Jadi luar biasa keren penampilan seperti ini, artinya kan memang kita sudah siap. Gitu juga puasa. Puasa kita mau masuk bulan yang penuh berkah, kita berarti harus siapkan diri dengan mensucikan diri. Artinya sudah menghapus dari dosa-dosa. Hapusnya gimana? Taubat dulu, istighfar dulu, minta ampun dulu sama Allah. Kalau ada dulu pernah nyolong mangga, ya balikan mangganya. Nggak ada mangganya dulu, ya beliin lah mangga lain gitu. Jadi kembalikan barang-barang yang pernah kita ambil dari orang lain, dan juga dosa-dosa yang kita lalu minta ampun sama Allah. Kalau menyangkut dengan manusia, minta maaf sama manusia. Setelah kita lakukan ini kan, insya Allah kita lebih plong, lebih terasa fresh gitu ngadapinnya, karena kita sudah bersih nih. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan kita masih punya waktu, ini 6 hari lagi kita perbanyak kita dengan zikir, dengan istighfar. Istighfar astaghfirullahaladzim, ataupun istighfar yang panjang, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, aku mohon ampun dari semua dosa-dosaku. Kita nangis, menitikkan air mata. Kadang-kadang kita di rumah pas istighfar nangis, itu sama istri, "Bang, kok nangis bang? Kenapa? Tumben abang nangis." Tumben nangis. Rupanya enggak deh, abang ingat mantan. Wah, gagal umur ya. Besok makan masak sendiri. Masak sendiri. Luar biasa. Tapi gini Pak Ustaz, kan ya, berbicara soal makna Ramadan, sebenarnya banyak makna. Luar biasa. Ini manusia, saya pribadi mengalami sendiri, sedikit motivasi memberikan untuk kepada teman-teman di luar sana. Saya dulu perokok berat, Pak Ustaz. Oh, subhanallah. Perokok berat dulu. Iya. Jadi makanya saya bilang manusia ini perlu motivasi, perlu dorongan. Iya. Jadi pernah juga ada yang bilang guru ngaji dulu, bilang ini, puasa. Nih puasa. Saya kenapa pernah nanya gimana cara hilangi rokok nih, candu rokok nih. Ini mau bulan Ramadan, mau bulan puasa, niatkan. Nah, jangan cuma tahan lapar aja, gitu katanya. Cuma tahan lapar aja, manfaatkan momen seperti ini. Jadi penuh motivasi. Jadi sebulan, nggak sampai sebulan Pak Ustadz. Jadi siap, ya wajar ya, namanya perokok, siap makan merokok, gitu kan.
gitu. Udah beberapa lama saya coba tinggalin, memang nggak seperti membalikkan telapak tangan kayak gitu. Alhamdulillah 3 minggu Pak Ustadz hilang. Subhanallah. Jadi gitu makan, memang saya coba lupain kan. Nggak ada. Saya coba lupain, banyak aja minum air putih. Iya, subhanallah. Jadi coba makanya wajahnya jauh lebih berseri ya, lebih ganteng. Tapi karena banyak minum air putih tadi efeknya. Subhanallah. Nah itu siap sahur, siap berbuka. Saya ngetes rokok, itu mulut percis kayak dulu saya pertama merokok. Oh, jadi udah rasanya agak pahit, rasanya bau mulut pun udah gak nyaman. Iya. Apalagi Bang Aldo ganteng nih. Maksudnya sama-sama gitu. Maksudnya gini, pada tahu nanti ada orang yang tertarik, ada udah orang udah. Iya, walaupun sudah merit satu kan. Ini dengar nanti saya nggak dipetin tuh Ustaz. Ya itulah maksudnya teh dengan nafas yang segar, yang fresh. Kalau di iklannya apa itu close up itu kan ada bunga-bunganya gitu. Jadi luar biasa itu memang kan orangnya ganteng, nafas yang segar, aura kita menarik. Orang lebih senang berteman kita mau pria maupun wanita karena artinya begitu yang dihadapi oleh orang itu adalah kita seorang yang memang fresh. Tapi kalau bayangkan kita ngomong orang pas kita ngomong, apa kabar lu? Mulut kita bau rokok. Nggak enak gitu kan. Jadi orang pun nggak nyaman. Orang nggak nyaman. Jadi saya Ustaz memanfaatkan momen itu untuk motivasi saya sendiri. Iya. Jadi ada beberapa teman juga nanyain, kok bisa berubah kok? Iya. Gimana caranya tuh kan? Iya. Kok nggak merokok kayak banci katanya. Banci apa yang merokok? Bilang kayak gitu. Jadi dia banci yang merokok. Minta tips, saya kasih yang seperti itu. Alhamdulillah ada beberapa teman juga udah kayak saya. Nggak apa-apa lagi. Olahraga kami kuat sekarang, perbanyak minum air putih lah pokoknya. Iya, malah hilang ya. Hilang, betul-betul hilang. Memang betul. Jadi luar biasa puasa ini kan memang kayak tadi ceritanya banyak sekali berkah, salah satunya itu. Jadi memang yang pertama nampak adalah bau mulut. Hilang. Iya. Jadi memang kalau orang berpuasa, sebagian bau mulut sendiri. Bahkan kalau Rasulullah berkata, wallazi nafsi biadi, demi Allah yang jiwaku di tangan Allah, itu katanya la khulufu fa musaim atyabu min indallah min rihil misk. Jadi bau mulut orang berpuasa itu memang jauh lebih wangi daripada bau kasturi. Nah, tapi ini bukan juga berarti kita nggak gosok-gosok gigi selama puasa, nggak bersihkan diri. Jadi rupanya kita udah seminggu nggak gosok gigi. Pasti itu karang udah, jadi udah cadas sudah. Jadi terakhir begitu ditanya kawan, loh kenapa kok perasaan bau, kok ada apa ini kan? Kamu nggak tahu. Ini atyabu min rihil miski, ini lebih wangi daripada bau kasturi. Mau kamu? Jadi memang bau mulut itu yang nggak merokok aja luar biasa, subhanallah. Dia apa lagi yang merokok? Kita pas mau sahur itu makan nggak sempat, merokok sempat, ataupun makan tangan kanan, merokok tangan kiri. Jadi saking dikejarnya kuota jangan sempat, sirene berbunyi belum sempat menghabiskan jatah rokok, ataupun di kamar mandi di WC. Biasa kan itu sambil mencari inspirasi, plung satu rokoknya lagi, dia ada plung jadi isap rokok lagi. Cuman kan luar biasa ini bau di pengap di situ, akhirnya kita penuh aura kita, bau badan kita, baju kita luar biasa. Sekarang Pak Aldo saya jauh lebih saya nggak pernah jauh lebih enak. Udah 3 tahun. Oh 3 tahun, subhanallah. Berarti total. Jadi kawan juga ngikutin kan gimana caranya, karena mereka juga sadar gitu Ustaz. Memang itu yang bagus sekali. Merokok dengan nggak merokok, kita yang paling pertama jauh lebih sehat. Makanya kayak Pak Ustaz bilang tadi kan, ada temen yang merokok gitu, dia ngomong saya nggak nyaman. Nggak nyaman. Saya udah nggak nyaman, padahal dulu berarti orang kayak gini ya sama saya. Gitu. Kayak gitu kan. Pantasnya nih kemarin tuh si Dayat waktu ngomong hindar dia gitu kan. Berarti Bang Aldo sadar ya. Jadi memang banyak makna di Ramadan karena banyak seperti yang saya bilang sama teman-teman yang lain, coba Ramadan tuh jadikan motivasi. Subhanallah, luar biasa. Ini yang mantap sekali ya. Nah, jadikan Ramadan tuh motivasi. Kalau memang dulu kan anak-anak zaman sekarang ini tahun depan gitu, tahun baru niatnya untuk di awal tahun supaya gini-gini. Coba di Ramadan dimulai gitu kan. Jadi memang motivasi kita untuk setahun ke depan itu, janji kita ini bisa di start di Ramadan. Karena
saya merasa sendiri Pak Ustaz ini rugi loh kalau misalnya ini Ramadan nih. Ini Ramadan kan. Kalau misalnya masih buat kayak gitu aja, jauh kali nih ruginya. Bahasa Cinanya lu gila. Lu gila ya. Tapi kalau misalnya dosa, ini dosa berlipat-lipat ganda nih di Ramadan kan. Jadi ya kenapa sih nggak kamu coba menjadikan diri kamu yang lebih baik? Itu dia. Jadi kalau memang kita do it right now, lakukan sekarang juga kan, walaupun dengan a little thing, walaupun dengan hal-hal kecil yang tinggalkan merokok. Jadi kan luar biasa memang motivasi yang sangat besar. Jadi memang secara nggak sengaja kita selama 8 jam itu kita nggak merokok, memang nggak bisa merokok. Jadi kalau kita bisa tahan di sini, kenapa nggak tinggalin terus selamanya? Jadi goodbye to rokok. Karena memang kadang-kadang orang pikir, aduh aku motivasi orang bilang supaya kaya gitu, karena orang nggak merokok itu bisa nabung duit. Jadi ada seorang supir labi-labi, dia nengok penumpangnya itu masih merokok terus. Begitu merokok terus bilang, bang, jangan abang merokok terus. Jadi kalau merokok terus itu sehari 20.000 satu bungkus. Kalau 5 bungkus sehari udah 100.000. Kalau sebulan sudah 3 juta. Setahun sudah berapa bang? Itu 30 juta lebih ya bang. Seharusnya abang itu sudah bisa nabung, sudah bisa beli kendaraan. Ya Pak supir ngingetin saya. Iya. Abang nggak merokok? Enggak. Loh kok masih jadi supir angkot, masih jadi supir labi-labi. Kenapa kok nggak bawa Fortune aja? Tuntutan ekonomi. Jadi memang benar sih kalau misalnya merokok ya sekarang penyakit masyarakat itu sebenarnya adalah rokok sebenarnya. Iya kan? Itu mendalimi orang lain lagi. Tadi ya cerita sama Dayat tadi ya. Jadi ya kalau misalnya kayak Bang bilang tadi kan merokok itu bisa menabung, sebenarnya bisa ya. Tidaknya walaupun nggak full tapi sebenarnya ada gitu. Jadi alhamdulillah memang sampai sekarang ini kawan-kawan rata-rata yang nggak merokok gitu jumpa sama kami, dia udah gak segan merokok gitu kan. Alah, gabung awak kan. Alah kan baru kok tadi kan. Kalau mau gabung tinggalin lah gitu kan. Tinggalin rokoknya biar kita tetap persahabatan kita friend is forever, kita tetap bersahabat, tapi rokoknya tinggalkan. Dan saya sekarang udah berani lantang Pak Ustaz. Sama orang merokok. Subhanallah. Itu yang betul. Kadang-kadang kan kalau cowok ngomong baru didekan, tapi kalau cewek kan baru ataupun gini ya mungkin orang masih nggak respon. Tapi kalau misalnya hampir kok Pak Bel kok di luar. Gitulah misalnya. Ataupun mobil, saya Aldo naik mobil, pelan rokoknya mau tolong. Jadi kan ada sesuatu yang orang kadang-kadang kan secara perlahan-lahan, pelan-pelan. Jadi saya naik bus kemarin tuh ke Medan. Jadi bapak, ini kan bapak ini merokok, itu kan ruangan berasi. Itu jadi, paling menyiksa. Itulah orang bapak ini memang perokok saya tengok kan. Jadi orang yang di situ merasa udah gak nyaman, saya pun gak nyaman. Berani tegur Pak? Beranikan diri. Pak, kalau memang bapak merokok, bapak pakai plastik masukin kepala bapak. Dan itu bapak keluarin asap itu bapak hirup aja sendiri. Itu marah. Dia marah. Dia marah. Tapi emang harus ya. Urusan kah kata dia gitu kan. Urusan drone menyebar penyakit. Cok bagi bakap kok. Jangan bagi ke orang. Menyebar rezeki jin bagi bakap kan. Penyakit enggak usah. Jadi gara-gara sendiri saya ngomong, yang lain pun jawab juga kan, aku mati ke dimantren gede gitu. Tapi subhanallah saya suka sekali. Berarti besok kalau saya ke Medan saya ajak orang tuh. Maksudnya saya nggak berani negur. Nggak berani, kita harus negur Pak Ustaz. Iya betul. Daripada kita yang mati kena asap rokok. Memang jangankan penyakitnya dari nggak nyaman saja sudah ya. Karena kan dokter juga bilang perokok aktif itu dia posisi risikonya itu 50% daripada perokok pasif. Malah kita lebih parah. Karena dia mengeluarkan asap rokok dengan karbon dioksida. Iya, mulut dia tadi. Iya, racun yang keluar karbon dioksida CO2 dari mulut dia itu yang kita hirup kembali, sedangkan itu adalah gas pembuangannya dia dari mulutnya. Jadi kita malah hirup dengan asap rokok yang penuh dengan 400.000 racun itu yang kita hirup seperti asap knalpot. Bayangkan seperti kita kan tahan knalpot di mulut kita tuh. Tapi ya memang luar biasa. Saya salut sekali dan saya bangga sekali punya pemuda yang soleh, ganteng dan juga pemberani seperti ini. Itu biasa. Boleh semua Pak Ustadz, tapi ganteng dicabut. Enggak, memang iya. Artinya kan ganteng itu relatif. Kalau menurut saya ya, mungkin kalau menurut orang lain lebih mungkin ya, kalau menurut saya kan. Jadi intinya mungkin orang kan nggak lihat karena memang di sini kan nama kita siaran radio nih. Ini buat pendengar yang mungkin kenal sama saya, tolong jangan muntah. Ya kalau nggak kadang kan bisa lihat foto profilnya memang iya kan terbukti. Jadi kadang-kadang orang kan dengar suaranya mendayu-dayu, suaranya keren. Jadi orang teringat kemana-mana. Padahal wajahnya jauh lebih bersahaja daripada suaranya. Luar biasa. Dan saya bangga sekali, senang sekali karena memang penyiar yang seperti ini yang bisa membawa acara, yang bisa membawa suasana. Artinya ini kan kita suasananya
suasana mau masuk Ramadan nih, memang harus disakralkan supaya tadi kan printernya bisa lebih berwarna lagi. Kalau enggak kan kayak tadi kan biasa aja. Mohon maaf tadi ceritanya bus ada orang merokok. Kita lihat di Luk Semawe tercinta kita ini ada beberapa titik warnet yang bulan Ramadan masih ada yang main game ML, Mobile Legend itu dengan menghisap rokok. Jadi memang kita harapkan mungkin peran pemerintah dari Dinas Syariah Islamnya, dari ya Satpol PP-nya, WH-nya mungkin lebih aktif merazia karena memang ini kita banyak sekali ya mungkin sembunyi-sembunyi ya mungkin nanti sambil ke WC-nya tapi kita lihat asap mengepul dari pintu kaca yang tertutup itu luar biasa. Banyak juga berita di luar kalau seperti itu, alah bang itu pendatang kalau gitu. Jangan salahkan pendatang kalau tuan rumahnya sendiri nggak tegas. Nggak tegas. Kan seperti itu. Kalau tegas dia otomatis dia sendiri nggak berani. Iya nggak berani. Jadi memang bagi barang siapa yang memang membuka usaha seperti itu untuk kepentingan publik, lalu dia melakukan sesuatu yang haram, artinya memang tadi kan membiarkan orang nggak berpuasa di situ. Jadi itu malah memang dia seperti membuka pintunya untuk masuk ke neraka. Sedangkan di Inna fil Jannah baban yuqalu lahu Rayyan. Dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut Rayyan. Rayyan itu pintunya khusus untuk orang yang berpuasa. Nah, kalau kita dalam bulan Ramadan ini tidak memanfaatkan momen-momen Ramadan untuk tarhib untuk mendekatkan diri juga kepada Allah, kita ujungnya bukan membuka pintu surga, tapi malah membuka pintu neraka. Orang lain mungkin di rumahnya terpaksa puasa, di warnet kita bisa buka puasa. Mungkin orang lain di rumahnya udah puasa, kita tarik gorden, makanya kita berlindung kan daripada warteg yang tutup gorden itu. Jadi memang sampai nengok ke situ udah kepengen buka puasa. Kalau memang kita menyediakan untuk yang tidak berpuasa ya sebaiknya dengan sangat khusus sekali, artinya memang sudah darurat sekali. Tapi kalau memang membuka kesempatan untuk orang yang berpuasa, artinya kan nampak kita cowok tanya, Pak ada pakai softtek ya, kalau emang halangan nggak apa-apa, tapi kalau cowok asli nih, cowok tulen ya mau pakai di mana gitu, kecuali pampers kan. Jadi kalau memang dia kan nggak punya rukhsah, nggak punya alasan untuk tidak berpuasa. Nah sebaiknya kita tidak menjual untuk orang yang tidak berpuasa. Karena itu memang kita mendorong sesuatu jangankan menambah rezeki, malah menambah risiko untuk kita masuk neraka. Jadi terutama ya tadi rokok tadi, karena rokok pun memang kayak saya bilang itu pekat sekali, memang luar biasa. Dan kayak tadi saya bilang bukan hanya penyakitnya, tapi sebenarnya dari baunya itu kalau Rasulullah bilang cukup bagi kamu menyakiti saudara kamu apabila kamu berbau busuk, berbau tidak enak di samping saudaramu. Itu sholat ceritanya. Sholat saja kita, mohon maaf nih, kita belum mandi, udah bau keringat, bau badan, lalu berdiri di samping orang lain kan nggak nyaman. Jadi nggak nyaman. Jadi bayangkan orang nahan napas. Kalau dia nahan sesuatu yang efeknya dari dia sendiri, entah misalnya kadang ada orang yang mau sholat nih karena buru-buru, dia nahan, aduh ini mau buang angin tapi tahan aja lah, Bismillahirrahmanirrahim, ditahan sampai terakhir kan tahan viral bina indah kami assalamualaikum tuh baru keluar ya. Jadi kadang-kadang malah terlalu ditahan dia bunyinya malah semriwil lagi dah kecil lagi karena memang sudah dikecilkan sekali lubangnya. Nah itu salah dia sendiri karena dia nahan. Cuman kalau dia nahan sesuatu, bau mulut, bau badan kita, itu sudah cukup membuat saudara kita terganggu dan itu dalim namanya. Benar. Makanya dalam puasa Rasulullah tetap membolehkan bersiwak. Bersiwak itu artinya kita pakai sugi, pakai kayu siwak tanpa pasta. Jadi kita tetap boleh menggosok gigi sebelum zawal matahari. Karena walaupun bau itu seperti bau kasturi, tapi bau yang wajar, artinya bau setelah kita sikat gigi tadi setelah sahur dan setelah kita pakai siwak sebelum zawal. Kalaupun bau nantinya ya bau itu bau yang seperti rihul miski. Tapi kalau memang kita sudah seminggu setengah tuh nggak gosok gigi, nggak mandi lagi seminggu setengah, itu kurang ajar. Subhanallah. Ungkapan quote yang bagus sekali. Kenapa dia nggak mandi coba? Kenapa nggak mandi? Memang luar biasa. Jadi bukannya kita nambah jamaah di masjid, malah ya seperti itu, mengurangi orang jadi beda masjidnya. Ya beda. Orang malah geser. Apalagi kita dikenalnya abangnya beda dengan begetik, aduh, nauzubillah. Jadi begetik, bepong, betong, bepli akhirnya, karena memang kondisi dia tidak
itulah tidak menjaga dari teman-teman dan sahabat-sahabatnya semua yang di samping-samping. Bahkan nanti kalau bulan Ramadan itu karena ada hadisnya nahumus saimi ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Kebanyakan orang itu membuat jadi jadi pembuat peta di bulan Ramadan itu banyak kan sambil tidur nanti kan ambilkan sarung bla bla jadi buat peta Sumatera, Jawa. Jadi ngiler di masjid. Jadi ngiler peta tagarut. Emang luar biasa. Jadi orang gunakan itu bukannya untuk menambah ibadah, ujungnya ada yang malah dari habis sahur Bismikallahumma ayawamun itu baru alhamdulillahilladzi ahyana nanti habis tarawih. Jadi akhirnya begadang main batu. Besok pagi habis sahur tidur lagi sampai tarawih. Ini yang membuat Ramadan kita jadi tidak bermakna. Benar. Ada juga seperti kemarin saya coba bawa dialog sama Cimsa, Fakultas Kedokteran Unimal. Saya cuma bertanya pada dokter kemarin itu, saya bilang gini, dok, gimana caranya supaya puasa itu kita nggak lemas? Oh iya, saya tanya kan. Nah kebanyakannya udah puasa itu siang, menuju siang udah mulai lemes tuh. Iya. Dokter bilang kalau lemes wajar, kata dia, tapi tergantung dari makanan, kata dia. Tergantung dari makanan. Jangan makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi, jadi banyak kolesterol yang tinggi gitu. Perbanyak minum air putih. Saya bilang, dok, kalau misalnya saya makan sahur nih saya nggak kenyang, saya takutnya nggak sampai nih dok. Kalau saya terlalu banyak minum air takutnya gembung. Iya. Dia bilang, memang takutnya gembung bang, kata dia. Tapi efeknya nanti di siang hari, katanya. Iya. Efeknya nanti di siang hari, abang bakal terasa tuh. Iya. Abang, lemasnya abang berbeda. Berbeda dengan tadi kalau misalnya kurang cairan. Berbeda. Kata dia kan. Jadi makanya kalau misalnya orang yang berpuasa itu bawaannya enteng aja, kata dia. Enteng aja. Kenapa? Karena dia cairan cukup. Iya. Jadi jangan terlalu banyak makan berat. Coba asupan buah-buahan, sayur-sayuran, seperti itu kan. Bisa menjadi pelajaran juga tuh. Subhanallah, itu kan dari dokter sendiri gitu kan. Itu tadi saya bilang tadi. Tasaharu fa inna fis sahuril barakah. Sahurlah karena dalam sahur ada berkah. Karena memang makanan yang kita makan di sahur itu inilah yang kalau kata Rasulullah bisyikir tamar, walaupun dengan setengah daripada kurma kita harus makan. Sunat disunatkan sahur. Jadi karena memang tadi kan ceritanya kita jangan karbohidrat tinggi, jangan kolesterol tinggi, jangan mengandung gas, jangan berangin makanannya, dan juga jangan nanti kan merokok juga, itu kan juga nggak bagus juga. Minum-minuman bersoda, bukan berdosa, bersoda gitu. Tapi itu saya sudah nggak bagus. Jadi emang betul sekali. Tapi sebenarnya yang dibilang dokter itu sudah dibuktikan oleh Allah dan Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk bersahur dan berniat puasa? Benar. Nah, rupanya kan memang setelah diteliti itu cerebral cortex kita, otak bagian belakang kita itu kan memang memprogram ya. Saat kita niatkan sesuatu, kita niatkan untuk berpuasa, saja aku puasa esok hari, nawaitu shauma ghadin anada ifardhi syahri ramadhana hadhi sanatilillahi ta'ala. Ketika kita niatkan puasa itu, maka otak kita memprogram bahwa tidak memproduksi asam lambung berlebihan, tidak memproduksi cairan lambung berlebihan, sehingga dia bisa bertahan karena kita sudah mendefinisikan puasa itu dari mulai terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Jadi otak kita itu memproses di situ, tidak di proses penggilingan makanan dan tidak asam lambung tinggi, sehingga kita kayak tadi bilang enteng. Nyaman, santai. Kalau sudah niat, makanya kalau orang nggak niat bangun pagi itu jam 8 setelah bangun itu pasti lapar. Karena tidak lapar juga ngopi ya. Lapar ngopi akhirnya. Itu lebih parah lagi ya kata asam lambung tinggi. Jadi memang luar biasa Rasulullah itu berdasarkan petunjuk dari Allah sudah memprogram manusia yang kita ini kan made in-nya Allah, kita ciptaan Allah. Allah sudah tahu bagaimana proses metabolisme pencernaan kita, bagaimana otak kita bekerja, bagaimana sel-sel saraf dalam tubuh kita bekerja. Dan memang tadi kan ilmu pengobatan, ilmu tibbun nabawi itu Allah sudah turunkan juga dalam Al-Quran. Jadi memang kalau Allah bilang tuh wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu lidzalimina illa khasara. Allah turunkan wa rahmah, apa yang menjadi syifa dan rahmah bagi orang beriman. Dan ternyata Al-Qur'an juga diturunkan di Ramadan. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Makanya nanti ada malam nuzulul Qur'an. Jadi malam Ramadan itu malam turunkan Quran, karena Ramadan Quran membawa obat, makanya Ramadan itu juga penuh berkah. Kalau kata Rasulullah, sumu tasihu, puasalah kamu pasti kamu sehat. Karena Rasulullah bisa membuat kata-kata dengan tasihu sebagai fi'il mudhari' itu artinya sesuatu yang memang akan terjadi tapi pasti. Jadi Rasulullah mengibaratkan dengan tasihu, artinya Rasulullah sudah menjamin sesungguhnya
puncak daripada penyakit itu adalah makanan. Makanan. Kata Rasulullah. Ya banyak orang kalau misalnya berpuasa nih kan, Iya. gitu mau buka puasa tuh membalas dendam rasanya. Balas dendam itu. Balas dendam ya kan. Subhanallah, itu dia betul Bang. Jadi, Aduh, ya luar biasa. Dokter kemarin itu juga mengatakan Iya. gini, makanya Bang itu adalah lapar mata katanya. Lapar mata. Nafsu dari mata katanya kan. Iya. Jadi keinginan sebenarnya Iya. itu. Jadi itulah yang sebenarnya yang real, Iya. ya cobaan yang real itu sebenarnya Iya, katanya kan. Ya iya. memang terbukti. Iya. Makanya kalau buka puasa itu coba yang manis-manis, yang Manis-manis, santai-santai iya. dulu. Saya Sholat baru. ngajak saya misal pas buka puasa atau apa ada. Subhanallah. Ya. Jadi memang makanan yang berat ini adalah makanan yang kayak misalnya Pak Ustadz bilang tadi, Iya, iya. makanan ini adalah sebenarnya biang penyakit. Iya, betul Biang betul penyakit. sekali. Iya. Jadi makanlah dengan pola yang teratur. Pola teratur. Soalnya kan Nabi Muhammad kan juga pernah Iya, bilang kan, iya, kalau betul. makan teratur jangan terlalu kenyang Jangan dan terlalu juga kenyang. jangan Iya. terlalu Berhentilah sebelum kenyang, makanlah ketika lapar. Benar. Jadi kalau kita dibalik ya. Makanlah sebelum lapar dan berhenti setelah kenyang. Nah, ujungnya kembung ya dia. Jadi, Malah kan kalau misalnya orang tua bilang dulu, ya sampai sekarang masih saya terapkan juga, kalau makan udah sampai kerongkongan tuh udah haram. iya betul. Iya kan, sampai muntah dah haram. Iya, apalagi pas kita sujud mau tarawih itu kan kolang kali mau keluar. Bororom tadi kan. Itu muncrat lagi kok keluar lagi dia. Karena emang tadi sudah penuh di sini ya. Di sini udah cendol, udah kolang kaling, udah kanji rumbi, sudah mie calu, semua udah penuh di sini. Akhirnya itulah bororom yang kesempatan karena dia bulat-bulat keluar gitu. Waktu sujud kapan lagi nih aku keluar. Padahal kalau misalnya kita berbuka makanan yang biasa aja, setelah kita kenyang, Iya. kebanyakan tuh kalau misalnya kita buka puasa kita nggak terlalu banyak makan. Iya. Iya kan? Dan itu itulah lambung yang baik Iya, sebenarnya. iya. Tapi gitu udah kita makan kenyang, kita banyak makanan yang kita beli sampai ratusan ribu, Iya. malah nggak tercicipi. Malah nggak tercicipi. Malah nggak tercicipi. Malah kita begitu buka puasa dengan makan satu kurma, dengan minum satu gelas teh manis ataupun minum air putih, itu saja sudah subhanallah zahabat dama kan wa talatil uruku wa thabatil ajru insyaallah. Jadi telah hilanglah dahaga, telah segarlah urat-uratku semua dan masih sisa pahalaku. Jadi insyaallah mudah-mudahan itu jadi luar biasa semangat dan spirit kali kan, dan bahkan bahagia sekali dan membuat Ramadan kita bermakna di situ. Jadi salah satu membuat Ramadan kita bermakna di buka puasa. Momen yang paling ditunggu-tunggu itulah beduk ataupun azan maghrib. Iya. Jadi bahkan kadang-kadang yang lapar sekali, duhur pun ya azan request Bang Aldo mau pesan lagu apa? Saya pesan azan maghrib ya. Jadi sampai telepon Bang Aldo pesan azan maghrib ya. Bahaya tuh. Risiko sama yang di atas tuh. Ya, terusnya apa sih bedanya azan duhur sama azan maghrib? Tapi kalau jam subuh tetap beda. Iya, azan subuh. Jadi Mas terakhir nih Mas, karena waktu juga ada nggak mungkin kan, tapi kita bakal bergabung dengan Pro 1 Jakarta, Lintas 17. Iya. Jadi Pak Ustadz, pesan terakhir untuk sahabat kreatif di luar sana untuk menyambut Ramadan nih. Iya. Subhanallah. Jadi yang pertama, kayak tadi saya jelaskan, yang pertama kiat-kiat kita untuk menyambut Ramadan itu, yang pertama yaitu kita bahagia dulu. Yang kedua kita minta ampun, melakukan istighfar dengan semua dosa, dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Setelah itu kita berusaha melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal buruk, seperti tadi isap rokok juga, walaupun hal-hal kecil, walaupun small thing. Jadi hindari terus semua hal-hal seperti itu. Dan seterusnya nikmati berbuka dengan dengan sesuatu yang indah dan enak, karena lisaimi farhatani, bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun fil iftar, yaitu kebahagiaan pada saat berbuka, dan satu lagi farhatun fi liqa'i rabbih, jadi kebahagiaan pada saat menjumpai Allah. Jadi satu lagi yang terakhir yaitu bagaimana biar Ramadan lebih mana, yang paling penting adalah dengan menambah ilmu pengetahuan kita. Jadi luar biasa, pantengin terus, dengerin terus RRI Pro 2. Kan di RRI Pro 2 sekarang saya lihat memang luar biasa sekali. Ya kan di bulan Ramadan kita setiap jam 4 sore ada pengajian Tastafi, yaitu ada tasawuf tauhid fikih. Kebetulan saya sekjen Tastafi Losmame. Jadi memang ada program pengajian yang kita rutinkan. Di situ kita boleh bertanya tentang tasawufnya, tauhidnya, atau fikihnya. Bahkan di Selasa Kamis di Pro 1 kita ada juga mentahsinkan Al-Quran, bagaimana agar bacaan kita selama ini jangan sampai salah. Kadang-kadang kan orang baca surat aja qul huwallahu ahad itu beda. Jadi, pas dia baca qul itu kan di sini bunyinya di kerongkongan. Lalu dia baca kul itu ke di ujung mulut. Jadi kalau istilah bahasa Aceh kita
kalau kita lihat orang lagi ngelap ban Honda, misalnya lagi cuci Honda dia, lagi lap ban Honda, kita tanya, "Puput bang, dengan long wood ban Honda." Itu wood ban Honda berarti ambil kain satu, lap ban Honda. Tapi kalau dia baca dia sebutkan dengan puput bang, dengan long wood ban Honda. Nah itu berarti makan ban Honda. Ban Honda sudah ada di mulutnya. Seperti itulah bedanya. Ban Honda. Ya memang seperti itulah beda. Cool itu katakan, cool itu makan. Beda pengucapan, beda juga arti. Beda pengucapan, beda arti. Beda talafut, beda arti. Dan ini mempengaruhi tadi ibadah kita. Kadang-kadang sebab dalam Ramadan ini kan kita lihat sesuatu puasa ini asomuli kata Allah, puasa itu bagiku ana ajizibih, dan aku yang membalasnya. Kenapa puasa ini tidak bisa dipamerkan? Kalau orang sholat masih bisa dia pamerkan, selfie dulu, aduh nih mau sholat taraweh bareng Yayang nih kan. Itu biasa mau pilkada. Subhanallah, nampak dia kan kalau pilkada udah banyak caleg-caleg semua muncul ya. Yang jilbab pakai jilbab. Ya pakai jilbab itu nampak kayak mau pilkada. Jadi emang luar biasa. Pertama itu sholat bisa, kalau haji juga bisa. Tapi kalau puasa orang nggak tahu. Badannya kurus apa sering puasa? Nggak tentu, bisa jadi cacingan. Benar. ada yang gemuk apakah jarang puasa? Belum tentu, karena biasa juga banyak makan gitu. Jadi itu nggak bisa diprediksi. Makanya puasa itu adalah sesuatu yang sangat secret dan Allah yang langsung membalasnya. Karena disinilah pahala ikhlas kita luar biasa. Begitu ini kita bisa jalankan dengan keilmuan yang luar biasa kita peroleh, kita akan mendapatkan Ramadan yang jauh lebih bermakna, berbunga-bunga, dan lebih colorful daripada Ramadan-Ramadan tahun sebelumnya. Insya Allah Bang Aldo, luar biasa. Terima kasih. Ya, bahagia sekali di kesempatan. Terima kasih banyak. Baru kali ini kita berdua. Ya, rasa di KTRI itu di Terima kasih Ustaz. Ya, kasih. Dan insya Allah nanti di bulan Ramadan ini, kemungkinan besar kita bakal setiap hari berjumpa. Iya, insya Allah.